Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh siswa kelas 9. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang budidaya ikan hias. Sebelum masuk ke materi, saya ingatkan kembali di akhir materi saya akan memberikan 5 soal pertanyaan esai yang harus kalian jawab. Kemudian kalian bisa kirimkan jawaban tersebut melalui link absensi yang akan saya kirimkan melalui grup. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sarana budidaya ikan hias, yaitu tempat perawatan atau pemeliharaan ikan hias. Tempat atau wadah yang biasa digunakan untuk budidaya ikan hias diantaranya akuarium, kolam, bak semen, dan kolam terpal. Wadah budidaya ikan hias harus terdiri dari tempat pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan, pembesaran, dan penampungan hasil. Yang kedua adalah lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik yang digunakan atau dibutuhkan untuk budidaya ikan hias diantaranya air, suhu, derajat keasaman atau pH, kesediaan air, kandungan oksigen yang terlarut, dan kecerahan air. Kemudian, kandungan nitrit dalam air sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan ikan hias yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan ikan hias. Selanjutnya adalah pakan. Ada 2 macam pakan untuk budidaya ikan hias. Pakan alami diantaranya kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, serangga, katak, dan ikan hidup atau mati. Yang kedua ada pakan buatan berupa pelet. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan yang digunakan diantaranya selang, seser atau serokan, ember, dan mangkuk. Sebelum disimpan, peralatan tersebut harus direndam atau dicuci dalam larutan PK atau larutan kaporit. Kemudian ada bibit. Di sini ada perbedaan ciri-ciri induk jantan dan induk betina. Jika induk jantan mempunyai gonopodium, maka induk betina tidak memiliki gonopodium. Jika induk jantan tubuhnya ramping, maka induk betina tubuhnya gemuk. Jika warna sisik lebih cerah pada induk jantan, maka induk betina warna sisik kurang cerah. Jika induk jantan sirip punggung lebih panjang, maka induk betina sirip punggung kurang panjang. Jika induk jantan kepalanya besar, maka induk betina kepalanya agak runcing. Selanjutnya ada teknik dan penerapan budidaya ikan hias. Di sini contohnya adalah ikan cupang. Media budidaya, jenis media dan peralatan yang digunakan untuk budidaya. Jenis medianya adalah yang pertama media pemijahan. Peralatan yang dibutuhkan adalah ember plastik, baskom, dan stopless. Kemudian jenis media untuk pembesaran yaitu peralatannya ada bak atau kolam semen, plastik atau terpal, dan akuarium. Kemudian jenis media pemasaran atau penjualan, peralatan yang digunakan yaitu botol. Selanjutnya ada memilih indukan. Memilih induk ikan cupang diperlukan kejelian, terutama saat menentukan indukan ikan cupang jantan dan betina. Jenis kelamin ikan cupang dapat dibedakan dari sirip-sirip dan warna badan. Nah, di sini ada perbedaannya. Perbedaan jenis media dan peralatan budidaya ikan cupang. Yang pertama ada perbedaan sirip. Jenis media yang digunakan adalah memiliki jari-jari sirip anal,
punggung, dan ekor yang tumbuh sempurna lebih panjang dibandingkan selaput yang menutupinya. Peralatan tidak memiliki penonjolan dari jari-jari siripnya. Kemudian perbedaan warna badan, jenis media memiliki lebih banyak bintik-bintik hitam di punggung. Peralatannya memiliki sedikit bintik-bintik hitam di punggung. Kita lanjut, ini adalah contoh ikan cupang jantan. Kemudian yang ini adalah contoh ikan cupang betina. Oke, sekarang proses pemijahan yang pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Kedua, isi dengan air setinggi 15 cm. Yang ketiga, masukkan induk jantan. Yang keempat, induk betina dimasukkan ke wadah berisi induk jantan. Yang kelima, beri makan induk ikan cupang secukupnya. Dan yang terakhir, induk betina diangkat untuk dipindahkan ke tempat lain. Untuk pembesaran, jenis makanan yang diberikan berdasarkan usia ikan cupang. Usia ikan sekitar 7-10 hari. Jenis makanan yang digunakan adalah kuning telur ayam yang telah dimasak dan dihancurkan, kutu air yang disaring sehari sekali. Untuk usia ikan 2 minggu, jenis makanan yang digunakan adalah kutu air hidup 2 kali sehari. Usia ikan 3 bulan, jenis makanan yang digunakan adalah jentik nyamuk halus. Kemudian pencegahan dari hama dan penyakit. Jenis hama dan penyakit ular dan burung. Cara pencegahan, membuat pagar dan menutup kolam. Jenis hama dan penyakit bintik putih atau velvet. Cara pencegahan, mencampur air dengan Methylene Blue. Oke. Nah, di sini ada contohnya ikan maskoki. Bagaimana cara memilih indukan? Kita lihat. Ciri-ciri induk ikan maskoki yang berkualitas baik. Yang pertama, berusia kurang lebih 7 bulan. Yang kedua, tubuhnya tidak luka dan tidak cacat. Yang ketiga, tidak terserang penyakit. Dan yang terakhir, gerakannya lincah. Ciri-ciri induk ikan maskoki jantan dan betina yang berkualitas baik. Yang pertama, ikan maskoki jantan, sirip dada besar dan terasa kasar, terdapat bintik-bintik putih, memiliki organ reproduksi berbentuk oval dan kecil. Kemudian untuk ikan maskoki betina, sirip dada terasa halus, dan organ reproduksi berbentuk bulat dan sedikit menonjol. Di sini adalah proses pemijahan. Yang pertama, proses pemijahan secara buatan dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon pituitari dengan dosis 0,2 mg. Bobot ikan dalam 1 kali penyuntikan. Yang kedua, proses pemijahan sebaiknya dilakukan pada sore hari. Yang ketiga adalah ciri-ciri ikan maskoki yang mengalami pemijahan adalah kejar-kejaran antara induk jantan dan induk betina. Di sini adalah untuk pembesaran. Jenis pakan ikan hias berdasarkan usianya. Jenis pakan untuk kutu air. Usia ikan 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Untuk jenis pakan cacing sutra, usia ikan 1-2 bulan. Untuk jenis pakan pelet, usia ikan 2 bulan ke atas. Selanjutnya ada pengemasan atau penjualan. Setelah ikan maskoki berusia 5-6 bulan,
Ikan mas koki sudah siap untuk dipasarkan. Pengemasan ikan mas koki menggunakan kantung plastik es dengan kapasitas 1 kg yang ditambahkan oksigen berisi 1 ekor ikan. Lalu ikan mas koki dimasukkan ke karung atau styrofoam. Di sini adalah beberapa penyakit yang menyerang ikan mas koki. Yang pertama ada dropsy. Penyebabnya adalah infeksi bakteri pada bagian organ dalam. Gejalanya bisa kita lihat dari tubuh membengkak, sisik terbuka, dan kotoran menguntai panjang. Kemudian, nama penyakit selanjutnya adalah busuk sirip. Penyebabnya adalah infeksi bakteri. Gejala yang bisa dilihat adalah terdapat warna putih di area sirip ekor atau tubuh dan sirip menjadi rontok. Selanjutnya yang ketiga ada white spot atau flu ikan. Penyebabnya adalah infeksi virus. Gejala yang dapat kita lihat adalah terdapat bintik putih pada sisik ikan. Selanjutnya adalah ikan moli. Kita lanjut ke tahapan budidayanya. Yang pertama ada proses pemijahan, yang kedua ada perawatan benih. Selanjutnya di sini ada contohnya tentang ikan gupi. Tahapan budidaya ikan gupi adalah yang pertama pemeliharaan induk. Calon induk ikan gupi diperoleh sekitar usia 4 bulan dan telah berukuran 4-5 cm. Kemudian yang kedua ada proses pemijahan. Yang pertama, tempat pemijahan ikan gupi menggunakan akuarium dengan ukuran panjang 80 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 40 cm. Selanjutnya, sumber air yang didapat berasal dari sungai atau air sumur yang sudah diendapkan selama 1 malam. Selanjutnya adalah pakan. Anak ikan gupi yang berusia 4-5 hari dapat diberi makan kutu air dan kuning telur yang sudah direbus dan dihancurkan. Setelah berukuran 2-3 cm, anak ikan gupi dapat diberikan pakan cacing. Setelah berukuran 5-7 cm, dapat diberi makan cuk. Selanjutnya adalah penyakit. Penyakit yang umumnya menyerang ikan gupi berasal dari jamur dan bakteri. Contohnya, saprolagnia, penyakit bengkak, jamur mulut, penyakit insang, dan penyakit kembung. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi bab 3 hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan soal berupa 5 pertanyaan. Harap siapkan pena dan kertasnya, bisa kalian tulis. Saya akan mengulang pertanyaan hanya 2 kali, silakan disimak baik-baik. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan ikan hias. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan ikan hias. Nomor 2, bagaimanakah lahan yang diperlukan untuk membudidayakan atau mengembangkan ikan cupang? Nomor 2, bagaimanakah lahan yang diperlukan untuk membudidaya atau mengembangkan ikan cupang? Nomor 3, apa sajakah alat pendukung pembenihan ikan cupang? Nomor 3, apa sajakah alat pendukung pembenihan ikan cupang? Nomor 4, bagaimanakah cara memilih bibit ikan cupang?
Nomor 4, bagaimanakah cara memilih bibit ikan cupang? Nomor 5, sebutkan ciri-ciri ikan cupang betina yang siap memijah. Nomor 5, sebutkan ciri-ciri ikan cupang betina yang siap memijah. Oke adik-adik, selamat mengerjakan dan dijawab dengan baik. Kemudian bisa kalian kumpul lewat link yang sudah disediakan di grup. Oke. Jika ada pertanyaan, kalian boleh berkomentar. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.